Di samping itu, mereka ini begitu mendapat hasil, mereka menjual, juga jualnya mohon maaf, ada takut-takutnya. Karena ada Takutnya apa? oknum-oknum, Oke. mohon maaf sekali lagi, ada oknum-oknum yang menakut-nakuti mereka, atau mereka juga harus mengeluarkan sebagian rezekinya untuk menyelesaikan dengan oknum-oknum itu. Oke, ditekan, diperas di sana. Ya, saya tidak mengatakan itu, kira-kira dalam dunia lapangan adalah gitu-gitu ya. Oke. Agak sedikit bijak ini malam ini. Nah, dengan melihat itu maka antara dua, satu sumur masyarakat itu rata-rata 1 barel sampai dengan 5 barel. Jadi rata-rata 3 barel lah per sumur. 1 barel itu sama dengan 159 liter. Maka kemudian kita rapat memutuskan. Yang pertama adalah kita melarang mereka pun, ini sudah terjadi sejak pasca kemerdekaan. Betul. Dan ini banyak wilayah. Kita biarkan ini juga jadi potensi menjadi masalah. Yang berikut, kita memberikan ketidakpastian, rasa ketidaknyamanan dan ketidakpastian kepada masyarakat. Maka kami melakukan konsultasi kepada Bapak Presiden, meminta petunjuk arahan, dan kemudian atas dasar arahan dan saran yang kami sampaikan, Bapak Presiden setuju untuk kita membuat landasan aturannya. Lahirlah Permen 14. Apa sebenarnya untungnya? Itu dia. Yang pertama, Permen ini hanya menata kepada sumur-sumur yang sudah ada. Yang sumur-sumur sudah sejak lama udah ada. Oke, artinya bukan sumur baru. Nah, ini perlu digarisbawahi nih Pak Menteri. Bukan sumur baru, jangan salah kaprah. Dengan permen ini maka hasil dari sumur yang mereka ambil, sumur masyarakat itu bisa menjual langsung kepada Pertamina dengan harga ICP 70-80%. Yang kedua, agar ini dikelola secara baik, profesional, maka kita memberikan kepada 3 kategori usaha. Yang pertama BUMD, yang kedua UMKM, yang ketiga itu koperasi. Supaya apa? Ini bisa terkoordinir dengan baik. Supaya apa? K3S yang lain seperti Pertamina ataupun K3S yang lain yang dekat di mana masyarakat itu berada bisa memberikan edukasi bagaimana cara keselamatan kerja yang baik, lingkungan yang baik, teknologi yang baik. Karena hasilnya langsung dibeli oleh mereka. Selama ini hasil minyak itu dijual, mohon maaf sekali lagi, kepada pembeli yang refinerinya kualitasnya standar. Oh, tidak maksimal. Kalau kualitasnya standar, maka yang dirugikan siapa? Konsumen. Nah, ini kan dijual langsung kepada Pertamina dengan harga ICP 70-80%. Itu dari sisi penataan dalam konteks bagaimana mereka mengelola dengan baik. Artinya keuntungannya juga untuk rakyat sendiri. Yes, dari sisi keuntungan. Kalau harganya 70-80% harga ICP, artinya per sumur dengan asumsi 3 barel, itu mereka bisa dapat pendapatan 2,5 juta. Minimum sampai 3 juta. Minimum satu sumur. Satu sumur menciptakan lapangan pekerjaan rata-rata 7-10 orang. Dan itu yang uang berputar di desa. Saya sebagai orang kampung, sebagai orang desa dalam memahami pasal 33, itu kan ekonomi ini kan diatur atas dasar kekeluargaan. Ada demokrasi ekonomi. Ada retribusi pemerataan. Jadi jangan dipersepsikan seolah-olah bisnis migas ini hanya konglo saja. Atau hanya orang-orang tertentu aja. Ruang ini kita juga harus membuka kepada daerah. Selama mereka mengelola secara profesional. Kenapa sih belum dijalankan aja orang udah mulai mengatakan oh, itu nggak bisa, ini nggak bisa. Itu dia Pak. Berarti lu aja yang bisa, yang lain nggak bisa. Karena banyak Pak yang kemudian berkata, bukan orang sembarangan juga, para pakar yang
memberikan narasi yang nampaknya cukup negatif gitu ya dengan permen ini. Bagaimana kemudian pemerintah bisa memastikan, mengontrol ini karena jumlahnya tidak hanya 1-2 Pati saja, di Blora saja mohon maaf sudah mengajukan izin kepada SDM Jawa Tengah 4.000 loh Pak. Itu baru satu daerah. Bagaimana daerah lainnya? Bagaimana Anda mengontrol ya? Jadi gini, saya menghargai para ahli-ahli itu. Karena saya ini kan bukan ahli minyak. Tapi saya mencoba untuk memahami pemikiran para ahli di lapangan. Anda kan pengusaha. Ahli belum tentu bisa lapangan. Jadi dulu ketika ini belum ditata dengan baik, banyak juga para pakar mengatakan, ini harus pemerintah harus hadir. Harus mensolusikan agar mereka tidak dikejar-kejar oleh oknum-oknum yang kejar-kejar mereka. Kita baru membuat landasan sudah begini lagi. Ini lama-lama saya nggak tahu lagi siapa yang harus diturunkan di muka bumi untuk sudah menyelesaikan. dikasih aturannya sekarang justru dipertanyakan. Justru sekarang itu adalah bagaimana kita mengawal bersama dalam rangka implementasi. Siapa yang bertanggung jawab untuk mengawasinya? Yang pertama adalah pemerintah, K3S, pemerintah ini baik pemerintah daerah, pemerintah kabupaten. Makanya dalam permen itu kita melibatkan rekomendasi izin itu, rekomendasinya dari kabupaten dan provinsi, bupati, wali kota dan gubernur. Supaya apa? Ini menjadi tanggung jawab kontrol kolektif. Ini yang kita lakukan. Jadi jangan dulu a priori. Ini orang bilang belum tulis, kalian sudah baca. Nah itu dia. Ini gimana? Sudah kelebihan jadi ahli. Jadi cenayang nggak kita gitu ya? Ini sudah kelebihan ahli ini. Ini sama dengan kalau kita dari Papua bilang, adek, kau baru mau tulis, kakak sudah baca. Itu kira-kira begitu. Jadi saya pikir kita juga harus optimis. Kita harus optimis. Dan ini adalah sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam rangka penataan dan menjamin usaha-usaha kecil, koperasi, BUMD, dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya di sektor migas, dan pemerintah menyiapkan off-takernya yaitu Pertamina. Aturan sudah dibuat Pak, tapi ya Anda pun lebih tahu begitu ya bagaimana kondisi lapangan begitu untuk mengimplementasikan hal ini tidak semudah itu nampaknya. Belum lagi potensi kecelakaan dan juga kerusakan lingkungan cukup besar ditambah jumlah yang mungkin juga sulit untuk dikontrol. Kita lihatlah beberapa waktu lalu seperti yang terjadi di Blora, kasus kebakaran sumur minyak di sana dan juga kemudian mengakibatkan ada korban jiwa Pak Menteri. Bagaimana respon Anda menanggapi hal ini? Sesaat lagi boleh kami tahan. Kami akan hadir untuk Anda usai jeda.